Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai integral lipat 2 untuk lanjutannya ya. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kalian menentukan batas integral lipat 2 pada daerah persegi panjang dan pada daerah yang bukan persegi panjang gitu ya. Jadi kita tahu nih kalau daerahnya persegi panjang itu berarti dia merupakan suatu bidang persegi panjang. Kalau bukan persegi panjang itu ya berarti bidangnya itu bisa macam-macam ya. Oke. Yang pertama, contohnya, jadi sebenarnya pada pertemuan kelima ini saya lebih menekankan bagaimana cara kalian memperoleh batas integrasi dari integral lipat 2 ini, gitu ya. Misalkan saya meminta kalian untuk menghitung integral lipat 2 yang diberikan atas daerah R, di mana R-nya itu X-nya mulai dari min 1 sampai 1 dan Y-nya mulai dari 0 sampai 2. Nah, Anda diminta untuk menghitung integral lipat 2 ini, gitu ya. Jadi, yang pertama, tentukan dulu batas integrasinya. Nah, kita tahu di sini bahwa variabel X-nya itu dibatasi dari min 1 sampai 1, sehingga batas untuk dx-nya dari min 1 sampai 1. Kemudian juga kita tahu bahwa daerah R itu dibatasi untuk Y-nya itu dari 0 sampai 2, maka untuk dy-nya ini batas integrasinya 0 sampai 2. Paham ya sampai di sini? Nah, itu cara menentukan batas integrasi pada daerah persegi panjang. Nah, kemudian cara berhitungnya seperti yang kita bahas pada pertemuan 4 kemarin ya. Jadi kalian kerjakan dulu dari yang paling dalam, yaitu dari yang dx gitu ya. Kalau kita integralkan terhadap variabel x, berarti nanti variabel yang selain variabel x itu akan menjadi konstanta. Makanya integral dari y kuadratnya itu adalah y kuadrat x ya. Nah, ingat batas integrasi ini dari min 1 sampai 1 ini itu adalah batas integrasi untuk variabel x. Makanya semua x-nya kalian ganti dengan 1 semua, baru kalian kurangin dengan semua x-nya diganti sama min 1 gitu. Ya, jadi ini x-nya diganti 1, dikurangin, ini x-nya diganti min 1. Ya, kemudian sederhanakan. Gitu. Nah, sekarang kalian akan mempunyai suatu fungsi dalam variabel y. Nah, ini tinggal kalian integralkan terhadap variabel y gitu. Sehingga kita akan punya nilai akhirnya adalah 20/3. Paham ya sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Bagaimana cara menentukan batas integrasi dari suatu daerah yang bukan merupakan bidang persegi panjang gitu. Nah, ini contohnya. Yang pertama itu kalian diminta untuk menghitung integral lipat 2 atas daerah R, di mana R-nya itu adalah suatu daerah yang dibatasi oleh garis dan kurva gitu ya. Nah, ini adalah integral lipat 2 yang harus kalian hitung. Pertama-tama, kalau daerahnya itu bukan merupakan suatu bidang persegi panjang, maka kalian harus menggambarkan terlebih dahulu supaya kalian tahu batasannya itu dari berapa sampai berapa gitu ya. Nah, berarti kita gambar dulu ya sama dengan X. Ya sama dengan X itu suatu garis yang melalui titik 0,0. Nah, garisnya seperti ini. Kemudian kalian juga harus menggambar Y sama dengan 3X min X kuadrat. Karena ini adalah fungsi kuadrat, maka cara menggambarnya itu cukup mencari perpotongan dengan sumbu X-nya. Kemudian kalian cari perpotongan dengan sumbu Y-nya, ya. Setelah itu kalian harus menentukan apakah si kurva ini terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, itu cara menggambar suatu fungsi kuadrat. Yang pertama, kita cari dulu perpotongan dengan sumbu X. Kalau kalian ingin mencari perpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya 0, X-nya 3. Nah, ini kenapa kurvanya terbuka ke bawah, Bu? Karena koefisien X kuadratnya negatif.
Jadi kalau koefisien X kuadratnya negatif, kurvanya terbuka ke bawah ya. Dan ini udah pasti melewati 0,0, jadi perpotongan dengan sumbu Y-nya itu adalah 0. Karena kalau X-nya kita substitusikan 0, maka Y-nya nilainya 0. Maka dia memotong sumbu Y-nya di titik 0 gitu ya. Paham sampai di sini? Nah, kemudian kalian harus menggabungkan antara garis dan kurva. Nah, seperti itu. Karena tadi daerahnya itu dibatasi hanya oleh garis dan kurva, maka otomatis daerah kamu itu yang di sini ya. Nah, ini adalah daerah kalian, gitu. Oke. Selanjutnya kalian harus mencari titik potong antara garis sama kurvanya. Jadi kalian harus mencari yang ini udah fix 0,0, nah yang ini berapa? Kalau kita menggambarnya menggunakan suatu software, ini kelihatan nih. 2, sekian gitu ya. 2,2. Ini kelihatan. Tapi kalau kalian menggambarnya bukan menggunakan software, itu kan biasanya tidak tepat ya. Makanya kalian harus cari dulu titik potongnya berapa gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian mencari perpotongan kurva sama garis itu kalian bisa menggunakan eliminasi atau kalian bisa menggunakan substitusi gitu ya. Nah, dalam hal ini saya menggunakan substitusi ya. Sehingga Y sama dengan Y, sehingga kita punya X-nya itu 0 dan 2. Nah, betul nih. Jadi perpotongannya ketika X-nya 0 dan ketika X-nya 2 gitu ya. Oke, good. Nah, baru kita hitung batas integrasinya. Dari kurva ini dapat kita perhatikan bahwa batasan untuk si X-nya itu adalah 0 sampai 2. Batasan untuk variabel Y-nya itu dari kurva ini, dari kurva ini sampai kurva yang itu. Nah, kurva ini kan adalah garis, Y sama dengan X. Kurva yang itu adalah kurva, Y sama dengan 3X min X kuadrat. Sehingga saya tuliskan seperti ini. Jadi, X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari X sampai 3X min X kuadrat. Nah, catatan pentingnya untuk batas integrasi yang merupakan suatu fungsi harus kalian taruh di paling dalam ya. Jadi ini jangan ditukar. Karena kalau nanti kalian tukar, hasilnya bukan suatu nilai, tapi suatu fungsi. Paham sampai di sini? Oke, ya tinggal diintegralkan biasa. Gitu. Jadi integral dari X kuadrat terhadap Y itu adalah X kuadrat Y karena dia merupakan suatu konstanta dikurangin integral dari XY terhadap Y itu adalah setengah XY kuadrat. Nah, kalian masukkan batas atas, kurangin batas bawah. Ingat yang diganti nilai Y-nya, bukan X-nya. Gitu ya. Kemudian kalian sederhanakan bentuk ini. Terserah bagaimana caranya. Ya. Nah, saya peroleh bentuk yang seperti ini. Baru kalian sekarang integralkan si fungsi yang dalam variabel X ini terhadap X. Nah, kita peroleh nilainya 8/15. Paham ya? Jadi hal yang paling penting untuk menentukan batas integrasi itu gambar dulu daerahnya gitu. Nah, ini saya punya contoh lagi. Kalian diminta untuk menghitung integral lipat 2 dari 8x_YDA, di mana R itu adalah daerah yang dibatasi oleh garis, lingkaran, dan sumbu X di kuadran 1. Jadi batasnya itu ada 3, garis, lingkaran, sumbu X. Dan kamu harus mengambil daerah yang ada di kuadran 1 ya. Oke. Sama persis seperti contoh sebelumnya, jadi kalian harus menggambar dulu nih daerahnya ada di mana. Nah, pertama-tama gambar dulu ya sama dengan X-nya. Kemudian ini kalau kita perhatikan ini adalah persamaan lingkaran, di mana pusatnya itu adalah 0,0 dengan jari-jarinya berapa? 4 ya. Gitu. Ini adalah lingkaran yang pusatnya 0,0 dengan jari-jarinya 4. Gitu ya. Nah, setelah itu kalian gabung antara garis dan lingkaran. Kemudian kamu cari daerah yang ada di kuadran 1, tapi jangan lupa dia juga dibatasi oleh sumbu X. Nah, seperti ini jadi daerahnya. Jadi karena dia dibatasi oleh sumbu X ini, maka dan kamu harus cari yang di kuadran 1, maka daerahnya yang ada di R ini, yang diarsir. Paham ya? Nah, dari gambar ini
Sebenarnya untuk batas integrasinya tuh bisa dx dy atau bisa dy dx. Nah, dalam hal ini tuh lebih gampang kalau kita menghitungnya dx dy ya. Cuman cari dulu nih titik potongnya berapa. Berarti kalian harus mengeliminasi antara lingkaran sama garis. Y sama dengan Y. Y-nya sama dengan X, Y-nya sama dengan akar 16 min X kuadrat. Kuadratin kanan kiri, kita peroleh X-nya plus minus akar 8. Jadi di sini itu X-nya adalah akar 8. Kalau X-nya akar 8 berarti Y-nya juga akar 8. Nah, gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya tadi yang saya jelaskan ke kalian, ini DA ini boleh DX DY atau boleh DY DX. Cuman untuk kasus kita itu lebih baik DX DY ya. Karena untuk Y-nya itu berarti dibatasi dari 0 sampai garis ini, berarti sampai 8, Tapi untuk X-nya berarti dia lingkaran kanan, kirinya itu garis gitu. Makanya tadi saya katakan lebih baik kalau kalian mengerjakannya dalam bentuk dx dy. Karena tadi yang nilainya itu, yang batas integrasinya itu merupakan nilai, itu adalah untuk variabel y-nya. Paham ya? Jadi sebenarnya ini tidak dibatasi, bisa jadi dy dx atau dx dy. Kalau kalian di sini memaksakan menghitungnya dalam dy dx, nanti kalian harus memecah si fungsi ini menjadi dua bagian. Jadi harus dipecah, maaf, harus dipecah menjadi bagian 1 sama bagian 2. Nah, seperti itu. Makanya saya lebih menyarankan kalian kalau mengerjakan soal yang seperti ini, dx dy saja. Ya, supaya kita tidak mengerjakan 2 kali integral. Nah, seperti biasa, kalian integralkan dulu yang paling dalam gitu ya. Kemudian substitusikan ini tadi terhadap X, berarti X-nya yang diganti, sederhanakan bentuknya, baru kalian integralkan lagi terhadap variabel Y gitu ya. Nah, ini gimana cara kalian mengintegralkannya? Oke. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 128. Paham ya sampai di sini? Oke. Saya lanjutkan. Saya punya satu contoh soal lagi. Anda diminta menghitung integral yang bentuknya seperti ini. Jadi ya pertama-tama, kalau kita perhatikan bentuknya, ini kita nggak bisa integralin loh. Karena E pangkat Y kuadrat. Kemudian nggak ada fungsi lagi di samping kanan kirinya. Padahal harusnya kita pakai substitusi ya. Ini nggak bisa. Nah, berarti harus kalian ingat bahwa untuk E pangkat Y kuadrat dengan batas integrasinya, karena ini Y, berarti kalau Y itu dari X per 2 sampai 2 ya. Kemudian DX itu dari 0 sampai 4, betul nggak? Nah, kemudian kalau kita ilustrasikan si bidang dari S-nya itu, nah bentuknya seperti ini. Gitu. Kalau kita ilustrasikan dengan si batas integrasinya yang seperti ini, ya. Nah, kita peroleh bahwa kalau si X-nya 2Y, betul ya, kalau ini semua saya kali 2, kalau X-nya 2Y, berarti Y-nya adalah Y. Betul. Kemudian X-nya dari 0 sampai 4, Y-nya dari 0 sampai 2. Dia merupakan segitiga ya. Kemudian bentuk integrasinya itu saya ubah. Jadi yang Y-nya itu kalau tadi kan ini kan Y terlebih dahulu ya. Nah, ini saya ubah menjadi X-nya itu dari 0 sampai 2Y dari sini. Kemudian Y-nya itu dari 0 sampai 4. Kalau tadi kan kita melihatnya X-nya dari 0 sampai 4, Y-nya yang dari X per 2 sampai 2, sampai sini. Nah, sekarang diubah batas integrasinya. Tujuannya apa, Bu? Supaya integral ini bisa dihitung. Paham ya? Oke, jadi kita ubah jadi X-nya 0 sampai 2Y. Di sini sampai sini. Kemudian Y-nya dari 0 sampai 2. Nah, sehingga perubahannya seperti ini.
Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, kita bisa nih mengerjakan integralnya. With ya, sehingga kita akan memperoleh integralnya, batas integralnya berarti tadinya dy dx, sekarang jadinya dx dy ya. Sehingga integral dari e pangkat y kuadrat terhadap variabel x itu kalian tinggal tambahkan variabel x saja. Nah, masukkan batas atas, kurangin batas bawah ya. Kemudian sederhanakan. Nah, di sini pakai integral substitusi ya, pakai integral substitusi. Kita peroleh nilainya adalah e pangkat 4 dikurangin 1 ya. Jadi kalau kalian mengerjakan integral tapi ternyata tidak bisa dikerjakan dengan metode substitusi atau metode parsial, maka batas integrasinya ubah. Awalnya dy dx ubah jadi dx dy, sehingga batas integrasinya itu akan berubah sedemikian sehingga perubahannya ya. Oke, bagus. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jika masih ada yang ingin kalian tanyakan, silakan diskusikan dengan dosen masing-masing ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.